Di sebuah desa terpencil bernama Sukawening, tersebar desas-desus tentang kekayaan mendadak salah satu warganya, Pak Kartan. Dalam waktu singkat, ia mampu membangun rumah megah, membeli mobil mewah, dan memiliki tanah luas. Padahal sebelumnya, ia hanyalah seorang petani biasa yang hidup pas-pasan. Warga desa mulai curiga, apalagi setiap malam, sering terdengar suara-suara aneh dari sekitar rumahnya. Suara itu mirip dengan dengusan babi liar, disertai bau tak sedap yang menusuk. Awal kisah gelap Pak Karta. Pak Karta, yang frustasi dengan kemiskinannya, mendengar tentang pesugihan babi ngepet dari seorang dukun di desa sebelah. Dukun itu memberinya tawaran, kekayaan tak terbatas, tetapi dengan syarat berat. Ia harus melakukan ritual khusus, menjadi penjaga lilin, dan menyerahkan tumbal setiap beberapa tahun. Dalam ritualnya, Pak Karta diberi minyak hitam untuk dioleskan ke tubuh. Saat lilin dinyalakan, ia berubah menjadi babi hitam besar. Dengan tubuh itu, ia masuk ke rumah-rumah penduduk untuk mencuri uang dan harta benda tanpa ketahuan. Namun, syarat terberatnya adalah tumbal. Sang dukun memperingatkan, harta ini tidak gratis. Pak, setiap 3 tahun, salah satu orang terdekatmu akan diambil nyawanya oleh sang penguasa babi ngepet. Awalnya, Pak Karta ragu, tapi godaan kekayaan mengalahkan akal sehatnya. Ia setuju. 3 tahun setelah ritual pertama, anak bungsu Pak Karta, Ardi, tiba-tiba jatuh sakit. Tanpa sebab yang jelas, tubuhnya melemah hingga akhirnya meninggal dunia. Pak Karta sadar ini adalah akibat perjanjiannya, tapi ia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Suatu malam, warga yang curiga memutuskan untuk berjaga. Mereka membawa obor dan parang, berniat menangkap babi tersebut. Sekitar tengah malam, babi hitam besar muncul dari semak-semak. Saat warga mengejarnya, babi itu berlari ke arah rumah Pak Karta. Ketika babi itu terkepung, tiba-tiba lenyap di depan pintu rumah Pak Karta. Ketika warga mendobrak masuk, mereka mendapati Pak Karta sedang terduduk lemas, tubuhnya penuh luka goresan, seperti habis dikejar. Akhir yang tragis. Pak Karta akhirnya mengakui perbuatannya. Ia bercerita tentang perjanjian dengan dukun dan tumbal yang harus dibayarnya. Warga desa geram dan mengusirnya dari desa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara instan dan tidak halal pasti memiliki konsekuensi yang besar. Kekayaan sejati adalah yang diperoleh dengan usaha jujur dan doa.